Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa kita memuji Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita, yaitu salat subuh. Dan semoga apa yang kita niatkan pada pagi hari ini dicatat sebagai amalan saleh yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah. Salawat dan salam tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita langsung masuk di bab yang baru, yaitu babus sidq. Ya, terkait dengan bab kejujuran. Tapi masih ada beberapa hadis yang harus kita selesaikan dalam pembahasan yang lalu, yaitu terkait dengan babus sabar, yaitu bab terkait dengan kesabaran. Jadi sebelum kita masuk ke bab yang baru, kita selesaikan dulu hadis-hadis yang masih tersisa dalam bab terkait dengan as-sabr, yaitu terkait dengan kesabaran. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala laisa asy-syadidu bisur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi atau pandai bergulat. Ya. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan amarahnya ketika sedang marah. Ya. Jadi orang kuat itu bukan orang yang punya badan dan otot besar, bukan orang yang pandai main bela diri atau pandai berkelahi, pandai bergulat. Bukan itu orang kuat yang sesungguhnya. Tapi orang yang kuat sesungguhnya adalah dia yang dapat menahan amarahnya ketika dalam keadaan marah. Nah, ini orang yang kuat. Karena tidak sedikit dari kita yang nggak bisa menahan amarahnya. Ya, bahkan terkadang kita pun terjatuh dalam amarah. Nah, siapa yang bisa menahan amarahnya ketika sedang marah, maka dia termasuk di antara orang-orang yang kuat, kata Nabi. Ya, tentunya menahan amarah ini ya bentuk dari kesabaran, ya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita untuk terus memiliki sifat sabar ini. Kemudian hadis selanjutnya wa an Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulan yastabban. Kata Sulaiman bin Surad, ketika aku sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabbani, ya, ada dua orang ya yang saling mencaci atau saling mencela. Jadi ketika sahabat ini duduk bersama Nabi, ada Nabi, kemudian ada dua orang yang saling mencela atau saling mencaci. Ya, ejek-ejekanlah. Wa haduhuma qad ihtamarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu. Ya, salah satu di antaranya itu wajahnya itu berubah merah. Orang kalau marah itu kan pasti wajahnya itu memerah, apalagi kalau orang yang kulitnya putih itu kelihatan sekali kalau sedang marah, memerah wajahnya. Ya, wantafaqat awdajuh, dan urat lehernya menegang. Orang kalau lagi marah, apalagi sedang teriak, kemudian marah, pipinya merah, pasti urat yang sebelah sini kelihatan menegang, keluar dengan kata-kata yang keras. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi melihat itu, salah satu di antara keduanya wajahnya memerah, uratnya menegang, mungkin karena saling mencaci, ya dia enggak terima mungkin kan yang satu, akhirnya wajahnya memerah, uratnya menegang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Kata Nabi, sungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, ya, apabila diucapkan, apabila dia berkata, la dhahaba anhu ma yajidu, maka hilanglah apa yang dialaminya. Ya, kata Nabi, sungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, ya, jika dia mengatakannya, mengucapkannya, maka akan pergilah apa yang dialaminya. Maksudnya apa? Kemarahan itu akan pergi, ya, dengan kalimat yang Nabi ketahui. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba minhu ma yajidu. Maka kata Nabi, sekiranya ya dia berkata, maksudnya orang yang marah tadi berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dhahaba minhu ma yajidu, ya, maka pergilah, maka akan pergi, ya, apa yang dialaminya. Jadi di antara tips dari Nabi kalau orang sedang marah itu bukan istighfar, tapi ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, mungkin kalau kita marah, ada sering yang menasihati kita kalau udah sabar, istighfar. Ya mungkin nggak masalah juga suruh istighfar, ya kita suruh memohon ampun kepada Allah. Mungkin karena kita kelewat marahnya kan, sehingga kita disuruh beristighfar. Tapi kalau ada orang yang marah, ya, maka hendaklah mengucapkan, ya, ta'awudz, ya, memohon perlindungan. Faqalu lahu, maka sahabat yang ada di situ dekat Nabi berkata kepada orang yang sedang marah tadi, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ta'awudz, ya, ta'awudz billahi minasyaitonir rajim, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Ya, jadi sahabat-sahabat yang ada di situ menasihati kepada orang yang sedang marah tadi, ya, kemudian disuruh memohon perlindungan. Jadi kalau ada orang yang marah, sedang marah, kita suruh
memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Maka kata Nabi, "Zahaba minhu ma yajidu." Maka akan pergilah apa yang dialaminya. Apa yang dialaminya? Kondisi yang sedang marah tersebut, jemaah. Dan tentunya ini butuh kesabaran. Ya, menahan amarah itu butuh kesabaran. Enggak mungkin orang yang menahan amarah kalau dia enggak sabar. Ya, menahan amarah tapi masih dendam, ya, masih dongkol, ya, masih enggak bisa keluar dari amarahnya. Kemudian hadis selanjutnya, jemaah. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mu'adz bin Anas, semoga Allah meridainya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzama ghaidhan," barang siapa yang mampu menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya tersebut. Kita dibuat marah, Pak. Kemudian kita menahan amarah tersebut. Ya. Kemudian padahal dia mampu untuk melampiaskan atau meluapkan amarahnya tersebut, tapi dia tahan. Ya, karena dia tahu menahan amarah itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Ya. Dia tahan amarahnya, dibuat marah sama anak buahnya, dibuat marah sama istrinya, dibuat marah sama tetangganya, dibuat marah sama kawannya. Kemudian dia menahan amarahnya. Padahal dia bisa aja mampu untuk mengeluapkan dari lisannya, ya, kata-kata yang mungkin bisa keluar amarahnya tersebut, tapi dia tahan. Ya, maka kata Nabi, "Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah." Ya, maka nanti dia akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluknya, seluruh makhluknya, ya, pada hari kiamat. Jadi nanti orang tersebut akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya. Hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Sehingga dia disuruh memilih bidadari mana saja yang dia kehendaki, jemaah. Jadi kalau dibuat marah sama istri, bilang aja, ya, Allah telah memilih, ya, kita disuruh pilih sama Allah, ya, untuk memilih bidadari. Kita kalau disuruh dibuat marah sama istri, kita sabar aja, Pak. Ya, nanti sampaikan hadis ini sama istri kita. Ya, barang siapa yang bersabar, ya, padahal dia mampu, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia tahan itu, nanti pada hari kiamat dia dipanggil sama Allah di depan seluruh makhluknya, sehingga dia disuruh memilih bidadari mana saja yang dia kehendaki. Ya. Maka ini luar biasa, jemaah. Ya, kita dibuat marah oleh orang. Ya. Siapapun yang membuat marah kita, kemudian kita mampu menahan amarahnya tersebut. Ya, kemudian padahal kita mampu untuk melampiaskannya, mampu untuk melakukannya, tapi kita tahan, jamaah. Maka orang tersebut nanti pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluknya, sehingga dia disuruh memilih bidadari mana saja yang dia kehendaki. Ya. Luar biasa, Pak. Ya, pahalanya yang begitu besar. Ini kesabaran, ya, menahan amarah. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini. Sesungguhnya ada seseorang
yang berkata kepada Nabi, ya, ausini, berilah wasiat kepadaku. Dia minta wasiat kepada Nabi. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis ada beberapa hadis yang kita temukan terkait dengan ya orang-orang yang minta wasiat kepada Nabi. Nah, dalam kondisi ini Nabi melihat ya karakter sifat orang tersebut yang minta wasiat. Ya. Maka disebutkan di sini qala la taghdab, jangan marah, kata Nabi. Faraddada miraran, ini orang tersebut yang minta wasiat lagi, ya Nabi, beri wasiat kepada kepadaku. Maka Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah, karena Nabi mungkin melihat nih orang sering marah. Ya, maka diwasiatkan jangan marah. Ya. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Sehingga wasiat ini benar-benar membekas ya kepada seseorang. Maka kalau ada orang yang minta nasihat, kita lihat nih orang. Ya, misalnya ketika ada orang yang tolong nasihatkan saya, beri wasiat kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Kita lihat, misalnya ini orang kok nggak pernah sholat di masjid, nasihatkan. Hendaknya engkau sholat berjamaah di masjid, dawamkan itu terus. Ya, jadi lihat kondisi juga ketika kita menasihati ya seseorang, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati dan memberi wasiat kepada orang tersebut. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Ya, tidak henti-hentinya atau senantiasa ya ujian, bala, musibah ya akan menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik laki-laki maupun perempuan yang beriman. Ini musibah, ujian akan senantiasa terus. Ya, dan ujian, musibah itu sifatnya beragam jamaah. Ya, sebagaimana hadis yang telah lalu kita sampaikan. Jadi ma yazalul bala ya ubil mu'min wal mu'minah, senantiasa tidak henti-hentinya ujian itu, musibah menimpa seorang mukmin dan mukminah ya fi nafsihi ya baik kepada dirinya, wa waladihi, anak-anaknya, wa malihi, hartanya, hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'ah, hingga saat dia berjumpa atau bertemu dengan Allah ya dengan tidak membawa kesalahan ataupun dosa, bersih dari dosa. Jadi ujian ini menimpa seorang mukmin dan mukminah. Baik ujian tersebut menimpa dirinya, ya mungkin kita letih, sakit, gelisah, ya kemudian gundah gulana, sampai duri yang melukai kita, itu menimpa jiwa kita, menimpa diri kita, ujian tersebut. Jadi kesedihan itu termasuk bagian daripada ujian, gundah gulana ya seperti itu menimpa diri kita, wa waladihi, dan juga ujian tersebut akan menimpa anak-anak kita. Ya mungkin anak kita sakit, meninggal, atau kita diuji dengan anak kita yang mungkin anak kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini ujian bagi orang tua ya untuk mendidik anaknya. Ya. Jangankan kita, Pak, para nabi dan rasul saja diuji dengan anak dan istri mereka, Pak. Apalagi kita. Ya. Maka diuji dengan anak, mungkin anak tersebut sakit atau wafat. Kemudian anak tersebut
menjadi ujian bagi orang tuanya. Orang tuanya soleh banget, tapi anaknya kenapa begini? Nah, ujian ini jemaah. Yang penting orang tua tetap mendidik, menasihati dengan cara Islam. Ya, kita dengan cara Islam kita didik. Nah, itu menimpa anak-anak. Wa malihi, atau ujian tersebut menimpa harta kita. Harta kita mungkin hilang, kebakar, bangkrut dan yang lainnya, dicuri, dibegal dan yang lainnya. Menimpa harta kita juga. Nah, itu semua, ujian itu semua sejatinya untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Sehingga kata Nabi, hatta yalqallahu ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun. Sehingga nanti dia ketika berjumpa dengan Allah, itu nanti pada hari kiamat, ya, dia tidak membawa atau memiliki dosa dan kesalahan. Ya, jadi sejatinya ujian yang menimpa diri kita, anak-anak kita, harta kita, sejatinya untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita jemaah. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qadima Uyainah bin Hisan fa nazala ala ibni akhihi Al-Hur bin Qais. Ya, datang Uyainah bin Hisan. Uyainah ini kalau kita baca sejarahnya, dia itu termasuk ya orang pembesar Arab Badui. Kan di zaman Nabi ada yang disebut Arabi itu Arab Badui. Ya. Nah, ini dia pembesar, dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Di zaman Nabi dia masuk Islam. Ya namanya Arab Badui, Pak. Dia masih memiliki sifat-sifat kasar. Sifat-sifat kasar, kalau berkata kasar segala macam. Enggak ada tendeng aling-aling kalau orang-orang Arab Badui itu. Nah, beliau masuk Islam di zaman Nabi. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau sempat murtad. Kemudian di zaman Abu Bakar atau Umar, beliau kembali masuk Islam lagi. Ya, Uyainah bin Hisan ini. Maka ketika kalau kita ingat hadis-hadis yang kita bacakan sebelumnya, Nabi itu pernah memberikan 100 ekor unta kepada Uyainah bin Hisan ini. Ya, yang Nabi ketika bagi kata ada orang yang mengatakan Nabi enggak adil. Padahal Nabi ya membagi-bagi itu ada unsur maslahat. Ini Uyainah bin Hisan ini seorang pembesar di kabilahnya, di sukunya. Kalau kita kasih ini nanti dia bisa mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Nah, di sini disebutkan kata Ibnu Abbas, ini Uyainah bin Hisan datang ke Madinah, ya. Kemudian beliau singgah, ya, di tempat ibni akhihi, di tempat anak saudaranya, itu anak pamannya, itu jadinya sepupu ini. Siapa sepupunya? Al-Hur bin Qais. Dan sepupunya itu yang ada di Madinah namanya Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafar alladhi yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Ya, dan dia ini Al-Hur sepupunya bin Qais ini termasuk orang dekatnya Umar. Maksudnya orang teman duduknya Umar. Ya, wa kana al-qurra, ya, ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Ya. Jadi para ahli qura, para pembaca Al-Qur'an atau para penghafal Al-Qur'an ini termasuk sahabat-sahabat duduknya Umar. Jadi ketika Umar bin Khattab itu menjabat sebagai khalifah, beliau itu punya majelis. Ya, kalau sekarang kalau disebut dengan majelis syura. Kalau sekarang di presiden mungkin ada dewan pertimbangan penasehat. Nah, dewan pertimbangan penasehatnya Umar itu para penghafal Quran. Ahli qura semua, para pembaca Al-Quran, termasuk Al-Hur bin Qais ini. Sepupunya dari tadi Uyainah bin Hisan. Nah, orang-orang yang penghafal Quran, sering membaca Quran, kemudian ini teman-teman duduknya Umar semua. Ya, wa musyawaratihi, untuk dia bermusyawarah. Ya,
Sehingga Ibnu Abbas termasuk di antara ya yang masuk ke jajaran majelis syura'nya Umar. Ketika Umar bertanya terkait dengan tafsir Al-Qur'an, maka Umar sering bertanya kepada Ibnu Abbas. Ya. Sering bertanya kepada Ibnu Abbas. Ya. Kuhulan kanu au syubbanan, baik yang tua maupun yang muda. Jadi majelisnya Umar tuh tua, muda, yang penting kalau dia ahli Quran, dia penghafal Quran dan dia paham terhadap kitabullah, maka dia dijadikan teman duduk Umar. Sehingga Umar kalau ada masalah sesuatu, beliau akan bertanya kepada siapa? Majelis syura tersebut. Orang-orang dekatnya Umar, para penghafal Quran. Baik yang muda maupun yang tua. Jadi nggak apa-apa kalau kita berteman, meminta pandangan-pandangan pendapat kepada orang yang lebih muda usianya dibanding kita. Kalau memang dia berilmu terkait dengan kitabullah wa sunnah, tidak masalah. Sebagaimana Umar meminta pandangan-pandangan kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih remaja. Ya masih muda lah dibandingkan sahabat-sahabat dekat Umar yang pada saat itu ya ahli Badar semua. Ya, faqala Uyainah li ibni akhi. Maka Uyainah tadi ini yang Arab Badui ini yang dia masuk Islam, ya dia berkata kepada anak saudaranya, itu anak pamannya yaitu Al-Hurr yang termasuk di antara orang yang dekat dengan Umar. Ya ibni akhi, laka wajhun 'inda hadzal amir fasta'dhin li 'alaihi. Wahai anak saudaraku, ya, engkau memiliki kedudukan di sisi Amirul Mukminin yaitu Umar. Ya, engkau memiliki kedudukan di sisi Umar karena engkau termasuk orang yang dekat dengan Umar. Fasta'dhin li 'alaihi. Maka mintakanlah izin aku untuk bertemu dengan Umar. Maksudnya ini saudaranya Uyainah minta izin untuk bertemu Umar melalui saudaranya yang tadi sepupunya itu yaitu Al-Hurr. Fasta'dzan fa'udhina lahu Umar. Maka Al-Hurr pun meminta izin kepada Umar, kemudian Umar pun memberikan izin siapa? Uyainah bin Hisan untuk masuk. Falamma dakhala qala ya ibn al-Khattab fa wallahi ma tu'tina al-'ajaz ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu fina bil 'adl. Datang, Pak. Kalau orang kan masuk ketok assalamualaikum, minta izin, ya mungkin memuji dengan panggilan wahai Amirul Mukminin. Ini kagak, Pak. Datang maklum. Jadi sisa-sisa karakter Arab Badui itu masih ada pada diri Uyainah bin Hisan ini. Datang hiya ibn al-Khattab. Berhentilah. Hi itu maksudnya berhentilah. Wahai putranya ya Khattab. Kita kalau jumpain presiden, Pak, ada protokoler kan? Iya atau tidak? Ini datang masuk langsung nyebut nama, Pak. Wahai putra, ini kayak merendahkan banget. Harus kan wahai Bapak Presiden, wahai yang mulia ambil. Ini kagak datang langsung nyebut wahai anaknya ini, wahai anaknya anaknya putranya Khattab. Sampai langsung dia bersumpah, demi Allah. Ya. Ma tu'tinal jazal, ya, demi Allah engkau tidak memberikan harta yang banyak, engkau tidak memberikan harta yang banyak kepada kami. Ya, engkau tidak mencukupi kami. Wala tahkumu fina bil adl, dan engkau tidak berlaku adil kepada kami. Kata Uyainah bin Hisan. Datang, Pak. Dia marah kemudian dia sampai bersumpah, enggak. Ya, ini karakter sifat sifat kasar Baduinya ini masih ada. Ya. Seperti itu. Kalau kita bertamu seperti itu, Pak, yang ada langsung diseret sama pas pampres, Pak. Ya. Langsung diseret itu. Ya, dibilang langsung, berhenti wahai Ibnul Khattab, demi Allah engkau tidak memenuhi atau tidak memberikan harta banyak kepada kami. Karena Uyainah bin Hisan pernah diberikan oleh Nabi 100 ekor unta. Ya, padahal Umar orang yang tegas, Umar orang yang adil, sampai-sampai beliau itu ya tidak mau menerima harta dari
Baitul Mal ketika saat itu, kemudian dinasihati, akhirnya beliau terima juga. Ya. Maka faqadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bih. Maka Umar pun marah. Ya, marah sampai-sampai ya hampir beliau itu memukul Uyainah bin Hisan ini. Ya. Tiba-tiba Pak, ya Umar orang yang ya, begitu adil, tegas kepada rakyatnya dan yang lain-lain, kemudian dituduh semacam itu. Ya. Maka Umar marah. Ya, hampir-hampir beliau memukul. Ya. Ini kata pengakuan dari Ibnu Abbas. Faqala al-Hur, maka berkatalah Al-Hur. Al-Hur ini saudara atau sepupunya dari Uyainah bin Hisan tadi, yang Arab Badui tadi, yang bilang Umar enggak adil. Maka berkata, kan Al-Hur termasuk di antara sahabat dekat Umar, termasuk ahli Quran. Maka beliau berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman untuk nabinya. Allah berfirman ya kepada nabinya. Apa firman Allah kepada nabinya? Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ya, wa inna hadza minal jahilin. Kata Al-Hur, wahai Amirul Mukminin Umar, sesungguhnya Allah berfirman ya kepada nabinya. Apa firman Allah kepada nabinya? Jadilah pemaaf. Ya, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urf, serulah orang kepada yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan dia ini termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Dia tunjuk kepada saudaranya, yaitu Uyainah bin Hisan. Ini termasuk orang yang bodoh nih. Ya. Kemudian wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala, rawahul Bukhari. Demi Allah, ya. Maka ketika Umar dibacakan firman Allah, beliau tuh berhenti, Pak. Dari marahnya berhenti. Wa kana waqafan 'inda kitabillah, dan beliau adalah orang yang patuh, taat kepada kitab Allah. Ya. Kepada kitab Allah. Ingat bagaimana Umar ketika dia pertama itu menjabat sebagai khalifah ketika waktu itu. Kemudian beliau pernah naik mimbar kemudian kepada rakyatnya mengatakan, ya, tolong para wanita-wanita atau orang yang ingin menikahi, ya, jangan memberikan mahar lebih dari berapa dirham, saya lupa waktu itu. Ya. Enggak boleh, maksudnya jangan diberikan mahar yang banyak, khawatir menyulitkan. Maka ketika sudah turun dari mimbar, ada wanita yang protes kepada Umar, dikasih tahu Umar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan. Ya, maka Umar naik lagi, maka Umar mengatakan, silakan saja bagi yang mampu untuk memberikan mahar, dan itu lebih baik. Dan bagi siapa yang memudahkan, maka itu lebih baik juga. Sebagaimana sabda Nabi, sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah atau murah maharnya. Ya, seperti itu. Maka ketika Umar mendengar hadis itu, maka jangan memberatkan dalam masalah mahar, dan tidak dibatasi sama Umar, enggak boleh memberikan mahar lebih dari, kalau tidak salah 400 dirham atau ya, maka ada wanita yang protes. Kenapa engkau melarang seorang laki-laki memberikan untuk mahar yang lebih, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan ayat Qur'annya. Kemudian Umar pun akhirnya rujuk kembali dan mengikuti apa yang dinasihatkan kepada beliau. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha, qalu ya Rasulullah fama ta'muruna tu'addunna al-haqq alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud,
Ya, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun." Akan terjadi nanti sepeninggalku. Ya, akan muncul nanti sepeninggalku, maksudnya setelah Nabi tiada. Ya, atharatun. Atharatun ini orang-orang yang memonopoli. Maksudnya orang-orang yang memperkaya dirinya, buat dirinya, anaknya, istrinya. Ini terkait dengan pemimpin jamaah. Ya, ini terkait dengan kepemimpinan kaum muslimin. Maka Nabi sebutkan, innaha satakunu ba'di atharatun. Akan terjadi sepeninggalku nanti, ya, monopoli, itu orang-orang yang memperkaya dirinya untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya. Ya. Mengambil harta, ya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi memonopoli semuanya. Ya, semuanya ketika dia jadi pemimpin, maka dia memperkaya diri maksudnya. Untuk anak, istri dan keluarganya. Sehingga hak-hak rakyatnya itu terabaikan. Tidak terpenuhi. Wa umurun tunkirunaha. Ya, dan beberapa hal-hal mungkar yang kalian ingkari. Maksudnya kalian akan melihat hal-hal yang mungkar pada pemimpin-pemimpin kalian ini. Ya, yang kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami ketika kami menemui hal tersebut? Maksudnya ketika kita menemui pemimpin-pemimpin yang memonopoli. Pemimpin-pemimpin yang mereka memperkaya diri mereka buat dirinya, buat keluarganya, buat anaknya, buat istrinya, sehingga hak-hak rakyatnya terabaikan. Maka sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah ketika kami menjumpai hal demikian? Qala, maka Nabi mengatakan, tu'addunal haq alladhi 'alaikum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakan kewajiban kalian, tunaikan hak-hak kalian. Maksudnya tunaikan kewajiban kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Wa tas'alunallaha alladhi 'alakum, dan mintalah kepada Allah sesuatu yang merupakan hak kalian. Kita minta. Kalau kita dizalimi di dunia, kita enggak mendapatkan hak kita karena kezaliman tersebut, nanti kita akan dikembalikan hak-hak kita pada hari kiamat jamaah. Tidak ada yang terluput oleh Allah Subhanahu wa taala dari hak-hak kita nanti pada hari kiamat. Ketika kita dizalimi kemudian kita enggak mendapatkan hak tersebut, maka nanti di yaumul kiamat kita akan mendapatkannya hak tersebut. Allah kembalikan hak-hak kita. Ya. Maka Nabi katakan, apa ya tips kalau kita mendapati hal tersebut? Tu'addunal haq alladhi 'alaikum. Laksanakan kewajiban kalian, laksanakan hak-hak kalian kepada mereka, para pemimpin. Wa tas'alunallaha alladhi lakum. Dan mintalah kepada Allah sesuatu yang menjadi hak kalian. Maksudnya kita disuruh bersabar jemaah. Kita disuruh bersabar. Ya, kemudian hadis selanjutnya ini hampir senada wa Nabi Yahya ya Usaid bin Khudail radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal ansar, ada seseorang ya dari kalangan Ansar berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mau memperkerjakan aku? Tidaklah engkau mau mempekerjakan diriku, ataukah tidaklah engkau ya menjadikan aku sebagai pegawaimu wahai Rasulullah, sebagaimana engkau mempekerjakan fulan. Ya, jadi ada golongan Ansor, ya, dia minta supaya ya Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakan aku, menjadikan aku sebagai pegawaimu, sebagaimana engkau menjadikan pegawai, sebagaimana engkau menjadikan fulan sebagai pegawai, sebagaimana engkau mempekerjakan fulan. Faqala, kemudian Nabi langsung mengatakan, innakum satalqauna ba'di atharatun. Kata Nabi, sesungguhnya ya Nabi sebutkan ya, sesungguhnya nanti ya kamu akan mendapati ya atharatun, orang-orang yang memperkaya diri mereka, memonopoli ya terkait dengan kekayaan. Ini maksudnya para pemimpin jemaah. Ya. Para pemimpin yang mereka memonopoli harta, kekuasaan dan yang lainnya untuk memperkaya diri mereka, untuk keluarga mereka, ya,
untuk kalangan kerabat-kerabat mereka, ya, maka timbullah nanti nepotisme, ya, bukan ahlinya kemudian diberikan, ya, urusan tersebut kepadanya. Kenapa? Karena dia ada terikat karena kekerabatan. Ya, ini semua ini akan muncul nanti pada akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, innakum satalqauna ba'di atharatun. Kalian akan menjumpai nanti monopoli orang-orang yang memperkaya diri mereka sendiri untuk keluarganya, untuk kerabatnya. Ya, sekarang ya kata mohon maaf Pak, kalau kita lihat, ya, sekarang pun banyak orang-orang yang bukan bidangnya kemudian diserahkan sesuatu urusan, ya, kepadanya padahal dia bukan ahlinya. Tapi karena ada hubungan kolega dan yang lainnya akhirnya diberikan. Ya, memperkaya diri mereka, kerabatnya, keluarganya. Maka Nabi mengatakan fasbiru hatta talqauni 'alal haud, muttafaqun alaih. Maka kata Nabi, bersabarlah. Kalau kita mendapati hal demikian, bersabarlah kata Nabi. Hatta talqauni 'alal haud. Ya, sampai kalian bertemu denganku di telaga nanti. Kalau kita bersabar dalam kondisi semacam itu, ya, maka nanti kita akan berjumpa dengan Nabi di telaga beliau, ya, di telaga beliau. Dan ini tentu bentuk daripada kesabaran. Bahkan disebutkan di sini dalam sebuah riwayat, inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar. Ya. Ini bagi siapa saja, para pemimpin, termasuk mungkin kita yang diamanahkan terkait dengan harta, ya. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, ya, falahumun naru yaumal qiyamah, maka bagi mereka adalah neraka jahanam. Nah, ini hati-hati. Ya. Mungkin dia kerja di pemerintahan, kemudian dia memakai, itu boleh, tapi dia tidak benar makainya. Itu nanti neraka bagi dirinya. Maka hati-hati. Kemudian hadis selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fina al-adu intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, di sebagian hari ketika dalam peperangan, ya, Nabi itu bertemu dengan musuh. Ya, di perang Nabi bertemu dengan musuh. Suatu hari pada peperangan, di sebagian, ya, hari peperangan Nabi ketika itu bertemu dengan musuh. Intadhara hatta idza malatis syamsu qama fihim. Ya, kemudian Nabi menunggu, ya, menunggu hingga matahari itu sudah condong ke arah barat. Maksudnya sudah mau zuhur. Waktunya sudah mau zuhur. Jadi dalam perang ketemu musuh, Nabi nunggu tuh. Ya, sampai matahari itu sudah condong ke arah barat, ya, sudah meninggi lah, sudah mau zuhur. Qama fihim, kemudian Nabi berdiri dan berkhutbah. Nabi berdiri dan berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Ya, faqala, maka Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh. Ya, janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh. Ya. Was'alullahal afiyah, mohonlah kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, maka jika kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Ya, maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannah tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah sesungguhnya surga itu di bawah kilatan pedang. Ya. Karena orang-orang yang berjihad kemudian mereka terbunuh, maka surga bagi mereka. Ya. Ini Nabi mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Jangan berharap bertemu dengan musuh.
Kalau negeri kita sudah aman, jangan berharap-harap kita untuk mencari musuh, jamaah. Ya, mohonlah kepada Allah keselamatan untuk diri kita, untuk negeri kita. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalaupun kita bertemu dengan musuh, ya, maka kita bersabar, jamaah. Jangan mundur ke belakang. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ya, wahai orang beriman, janganlah kalian, jika kalian bertemu dengan pasukan kafir, orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kalian mundur ke belakang. Enggak boleh. Ya, kalau sudah berhadap-hadapan dengan musuh, jangan mundur ke belakang, enggak boleh. Kecuali kita mundur untuk bersiasat atau menggabungkan diri, ya, dengan pasukan yang lain. Ya, kalau kita sampai mundur, maka kemurkaan Allah kepada kita. Allah akan murka kepada kita. Ya. Maka ketika sudah bertemu dengan musuh, bersabar. Karena orang berat dalam berjihad, bertemu dengan musuh itu berat, jemaah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian. Dalam ribat, menjaga di perbatasan dalam jihad itu berat. Ya, maka kita disuruh bersabar. Ya. Jangan sampai kita cari-cari musuh, kemudian ketika bertemu musuh kita kabur. Ya. Kita kabur. Nah, ini Allah murka semacam ini. Kalaupun kita, maka memohon pada Allah keselamatan dan kita memohon kepada Allah kesabaran supaya Allah tetapkan, teguhkan diri kita. Dan wa'alamu annal jannah tahta dhilalis suyub. Dan ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah naungan pedang. Ya. Karena berat, jamaah. Ya. Kemudian thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu dengan berdoa, Allahumma munzilal kitab. Wahai Allah, ya Allah yang menurunkan kitab, yaitu Al-Qur'an. Ya. Wa mujriyas sahab, dan yang menghantarkan atau mengirim atau menjalankan awan. Wa hazimil ahzab, dan yang mengalahkan musuh. Ya. Ihzimhum wansurna alaihim, kalahkanlah mereka, ya, wansurna alaihim, dan menangkan kami terhadap mereka. Ini diantara salah satu doa qunut nazilah. Ya, sebagaimana doa, ya, yang saat ini sedang terjadi saudara kita di Palestina, maka hendaknya kita boleh qunut nazilah, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang, ya, tertindas, terzalimi di sana, boleh dengan qunut nazilah. Ya. Dan ini salah satu di antara, ya, doa qunut yang sering dibaca pada saat qunut nazilah. Ya. Di antaranya Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, tolonglah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang yang beriman. Nah, makanya berat, jamaah, ya, terkait dengan masalah perang jihad itu berat. Ya, maka sangat berat sekali. Ya. Maka butuh banyak kesabaran. Orang kalau yang berjihad, kalau nggak sabar nggak mungkin mereka berangkat. Karena apa? Mereka meninggalkan harta mereka. Bahkan mereka membawa hartanya. Meninggalkan anak istri mereka. Kemudian mereka, ya, meninggalkan kesenangan-kesenangan. Itu butuh kesabaran. Ya, itu butuh kesabaran yang sangat. Ya. Dan itu hadis terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada pembahasan babus sabar. Nah, kita masuk di bab yang baru, mungkin kita di muqaddimah ini, yaitu babus sidq, yaitu terkait dengan kejujuran. Ya. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan atau menukilkan firman Allah, ya, terkait dengan pembahasan ini sebelum menukilkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pembahasan itu tersendiri. Kalau Allah taala, beliau membawakan firman Allah, ya, di dalam surat Taubah di ayat ke-119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, para ahli tafsir, ya, di sini ada dua penafsiran. Ya, kalau kita baca terkait dengan
ya terkait dengan ma'iyah, kebersamaan. Ya, bersama dengan orang-orang yang jujur. Hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Penafsiran pertama, ya, maksudnya adalah hendaknya kalian itu bersifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh orang-orang jujur. Ini penafsiran pertama. Maksudnya ma'iyah di sini, kebersamaan di sini adalah maksudnya hendaknya kalian memiliki sifat sebagaimana sifatnya orang-orang yang jujur tersebut. Kebersamaan di sini maksudnya bersama dengan orang-orang yang jujur, maksudnya adalah hendaknya kalian bersifat dengan sifat orang yang jujur. Penafsiran yang kedua adalah ma'iyah di sini, kebersamaan di sini hendaknya kalian bergaul dengan orang-orang yang jujur. Ya, bergaul, karena tidak sedikit orang-orang yang mungkin tadinya tidak jujur, kemudian mereka bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat jujur, kemudian dia jadi jujur. Oleh karena Nabi SAW mengatakan ar-rajulu 'ala ad-dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Ya, agama seseorang itu tergantung daripada agama temannya, maka hendaklah perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, jadi maksudnya kita bergaul dengan orang-orang soleh, kita bergaul dengan orang-orang yang jujur, sehingga nanti muncul kejujuran dalam diri kita. Karena kita bergaul dengan orang-orang yang jujur. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak jujur, maka kita pun akan tidak jujur juga dalam bergaul dan yang lainnya. Nah, ini maksudnya penafsiran dari wa kunu ma'as shadiqin. Ya, bersama dengan orang-orang, hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya, pendapat pertama, hendaknya kita memiliki sifat sebagaimana sifat yang dimiliki orang-orang jujur. Ya, penafsiran yang kedua, hendaklah kalian bergaul dengan orang-orang yang jujur. Itu fisiknya. Ya, kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang yang soleh. Kemudian ayat selanjutnya yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat. Surat Al-Ahzab di ayat ke-35. Ya, dan orang-orang yang jujur dari laki-laki, ya, dan wanita-wanita yang jujur. Ayat ini kalau kita baca keseluruhannya ini merupakan pujian Allah. Ya, di dalam surat Al-Ahzab Allah sebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidhina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, sesungguhnya orang-orang muslim baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ya, laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, wal qanitina wal qanitat, dan laki-laki yang banyak beribadah dan juga perempuan-perempuan yang banyak beribadah, was sadiqina was sadiqat, dan laki-laki yang jujur dan perempuan-perempuan yang jujur, was sabirina was sabirat, dan laki-laki yang sabar dan perempuan-perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashiat, ya, dan orang-orang laki-laki yang khusyuk dan perempuan-perempuan juga yang khusyuk. Ya. Kemudian apa lagi? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan laki-laki yang bersedekah juga perempuan-perempuan yang bersedekah. Ya, was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang berpuasa juga perempuan-perempuan yang berpuasa. Ya. Kemudian apa lagi? Wal hafidhina wal hafidhina wal hafizat. Ya, wal hafidhina furujahum wal hafizat, dan laki-laki yang menjaga kemaluannya dan perempuan-perempuan yang menjaga kemaluannya. Ya, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan-perempuan yang banyak mengingat Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan ganjaran yang sangat agung, jemaah. Jadi orang-orang laki-laki yang jujur dan perempuan-perempuan yang jujur, mereka akan mendapatkan apa? Maghfirah wa ajran 'azima. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan juga mendapatkan ganjaran yang sangat besar, yang sangat agung. Nah, orang-orang yang jujur, jemaah. Bahkan disebutkan juga di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang jujur, yang lurus.
Kalau kita sudah mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, yang lurus, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini diantara keutamaan orang-orang yang jujur, jamaah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pujian kepada orang-orang yang jujur, baik laki-laki maupun perempuan. Dan Allah sediakan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang sangat agung. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ayat yang terakhir yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu dalam surat Muhammad di ayat yang ke-21. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Ya, sekiranya atau kalau sekiranya mereka jujur kepada Allah, lakana khairan lahum. Tentu itu lebih baik bagi mereka. Jadi jujur itu lebih baik bagi siapa? Bagi kita, jemaah. Ya, bagi kita itu lebih baik. Oleh karena jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kejujuran merupakan mungkin harta di antara harta yang paling berharga bagi jiwa seorang. Ya. Orang juga kalau mau dagang harus jujur. Ya. Mau bergaul juga harus jujur. Itu merupakan aset, Pak, dalam diri. Orang kalau sudah dianggap orang jujur, ini insya Allah pasti baik. Tapi kalau orang sering bohong, dusta, ini orang nggak akan lagi percaya. Orang nggak akan lagi percaya. Ya, tidak akan lagi percaya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita bacakan ya hadis ya dalam pembahasan ini, ya, dan mungkin kita hanya satu hadis yang kita bacakan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena waktu yang sudah mendekati syuruk, ya, atau mungkin sudah masuk waktu syuruk, sudah lewat. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innas sidq yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa anna rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban, muttafaqun alaih. Ya, kata Nabi, innas sidq yahdi ilal bir. Ya, sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu menghantarkan kepada surga. Wa inna rajula yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Sungguh seseorang yang jujur, ya, yang berusaha untuk jujur, dalam sebuah riwayat disebutkan wa yataharrau, dia berusaha untuk jujur, berusaha untuk terus jujur, ya, hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan, sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Jadi kalau dia berusaha untuk jujur dan terus jujur, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kedustaan, ya, menghantarkan kepada al-fujur, ya, kemaksiatan, ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kemaksiatan, fujur itu menghantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban. Ya, sesungguhnya orang yang dusta, ya, yang bohong, yang sering wa yataharrau, atau dia sering berusaha untuk terus bohong sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta, jemaah. Ya, muttafaqun alaihi. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan alaikum bis sidq. Hendaklah kalian jujur. Ya. Oleh karena di sini disebutkan oleh para ulama, ya, as-sidq, ya, kejujuran itu merupakan kunci daripada kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena jujur menghantarkan kepada kebaikan. Dan kita telah jelaskan dalam pembahasan yang lalu terkait dengan albir. Maknanya apa? Ya, kasratul khair. Ya, banyaknya kebaikan. Ya. Karena lawan daripada jujur itu dusta, jemaah. Ya, lawan daripada jujur itu dusta. Ya, sehingga orang-orang yang berusaha untuk jujur,
ya, maka dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya sebagai orang-orang yang jujur. Dan orang-orang yang berusaha untuk dusta, terus berdusta, maka dicatat oleh Allah di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Ya, al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi kami sendiri. Mungkin ada satu pertanyaan sebelum kita tutup jamaah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait sabar Pak Ustadz, mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang fakir yang bersabar? Nah. Terima kasih. Nah. Barakallahu fiik. Mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang fakir yang bersabar, ya. Disebutkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya orang fakir juga memiliki keutamaan kalau dia bersabar. Ya, dan orang yang kaya dia bersyukur juga memiliki keutamaan. Ya. Lalu mana yang lebih utama? Wallahu ta'ala. Ya. Menurut pandangan kami, orang yang kaya dia bersyukur ya. Orang kaya yang bersyukur ini lebih utama dibandingkan orang yang fakir dia bersabar. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan miskin, kita bersabar, memang itu dituntut. Ya, memang itu dituntut untuk kita bersabar. Tapi orang kaya bersyukur ini ya terkadang yang sulit. Ya, terkadang yang sulit. Oleh karenanya Nabi mengatakan kan, ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh ajaib perkaranya orang-orang mukmin itu. Ya. Innahu amru kullu khair. Sesungguhnya perkaranya itu merupakan kebaikan. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak didapatkan kecuali buat orang-orang mukmin. Ya. Idza asabathu ya sarra syakara. Apabila dia diberikan nikmat, dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Yang demikian itu adalah baik baginya. Wa idza asabathu dharra sabara. Dan apabila dia mendapatkan ujian, musibah, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Ya, dan itu pun baik bagi dirinya. Ya Allahu alam, ya tentunya dua-duanya memiliki keutamaan, tapi yang utama ya sebagaimana penjelasan para ulama adalah orang yang kaya ya dia bersyukur. Karena tidak sedikit ya, bahkan disebutkan di dalam hadis ya sahabat-sahabat yang miskin, fuqara, mereka ghibtah ya, iri dengan sahabat-sahabat yang kaya. Dzahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini, sahabat-sahabat yang kaya, telah pulang dengan banyak membawa pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ya kan, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Ya, tapi mereka berinfak, bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Sementara kami nggak bisa. Ya, jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.